Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami sungguh bersyukur perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Di sore ini menjelang malam, kami mau datang lagi kepadamu menyerahkan diri kami dan mau mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kami. Berkatilah kami. Dan bahkan bagi saudara-saudara kami yang akan mendengarkan firman ini, Tuhan memberkati sehingga iman kami dikuatkan, kami lebih dekat kepadamu. Rencana Tuhan kami mengerti dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Minggu 5 November 2023 dengan judul Membagikan Kabar Baik. Bacalah Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, itulah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10,
Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Apakah respon dari mereka yang telah mendengar tentang Kristus yang sudah bangkit? Pada hari Minggu pagi setelah kematian Yesus, Lukas mengatakan bahwa sejumlah wanita pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah, jadi kemungkinan besar mereka pergi ke sana untuk merawat jenazah Yesus karena saat itu Sabat telah berakhir. Berharap menemukan makam yang masih tersegel, mereka terkejut ketika mendapati makam itu telah kosong. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, mereka justru menjadi takut ketika ada dua orang muncul dengan berpakaian yang bersinar. Namun demikian, dua orang ini memiliki pekabaran bagi mereka. Sembari mengingatkan kata-kata Yesus, mereka menyampaikan kepada para wanita itu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, sama seperti yang dia katakan sebelumnya. Dilingkupi dengan rasa sukacita karena berita tersebut, mereka segera kembali ke tempat di mana para murid dan pengikut-pengikut Yesus lainnya tinggal dan menyatakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat dan dengar, karena kegirangan mereka tidak bisa ditahan. Dalam arti saat itu mereka sedang membagikan kepada orang lain apa yang telah mereka pelajari dari Kristus. Dapatkah Anda bayangkan apa yang dirasakan para wanita ini? Mereka baru saja mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Satu pengalaman yang telah membuat mereka takjub. Tetapi para murid-murid menyebut pengalaman mereka sebagai cerita kosong. Dan mereka tidak mau mempercayainya. Karena tidak yakin apakah mau percaya kepada para wanita ini atau tidak. Petrus berlari ke kubur untuk melihatnya sendiri. Bagi Petrus dan juga kebanyakan dari kita sering ada keraguan untuk menerima sesuatu hanya karena hal tersebut dikatakan oleh seseorang. Walaupun Petrus mendengarkan para wanita ini, dia tidak bisa membagikan pengalaman mereka seperti dia mengalami sendiri. Pada awalnya yang hanya dialaminya adalah kuburnya kosong, dan tentang hal itu Lukas katakan dia bertanya dalam hatinya. Lukas 24 ayat 12. Pengalamannya di kubur tidaklah sama dengan apa yang dialami oleh para wanita tadi. Berbeda dengan respon Petrus, segera setelah para wanita ini mendengar kabar tentang Yesus, mereka ingin segera membagikan hal itu kepada orang lain. Apakah ada motivasi yang lebih besar dalam pekerjaan misi ini selain daripada membuat orang-orang lain tahu tentang apa yang Yesus telah lakukan untuk mereka? Apakah ada motivasi yang lebih besar selain daripada menyebarluaskan kabar baik keselamatan di dalam Yesus, satu-satunya harapan yang kita miliki? Tentu saja kita membutuhkan sebuah pengalaman pribadi dengan Allah sebelum kita membagikan hal itu kepada orang lain. Kerinduan kita
untuk membagikan kepada orang lain apa yang sangat kita cintai merupakan sebuah bagian penting dari motivasi kita untuk misi. Pada akhirnya, tentu kita tidak bisa bagikan apa yang tidak kita miliki, bukan? Apa sajakah pengalaman-pengalaman yang Anda telah miliki dalam hubungan dengan keberadaan Allah dan kasih-Nya? Mengapa waktu-waktu ini sangat berharga bagi Anda? Dan bagaimanakah semua itu memotivasi Anda untuk menjangkau orang lain dengan kabar baik? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah membaca firman-Mu, mendengarkannya, dan biarlah pengalaman ini menolong kami lebih mempercayai apa yang Tuhan sudah katakan sebelum Engkau disalibkan. Engkau akan bangkit. Dan terlebih pada saat ini pun kami mendengar janji-Mu bahwa Engkau sudah berada di sorga dan akan kembali. Biarlah kami percaya dan terus memberitakan tentang kabar baik ini kepada orang lain, sehingga lebih banyak yang mendengar dan bahkan menyaksikan pengalaman mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.